Baik, kita baca dulu, habis itu baru kita doa. Wahyu pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita baca silih berganti, saya mulai ayat 4, di ayat 5 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan Bapa-Nya. Saksi yang setia, yang telah bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapa-Nya. Bagi Dia kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia datang dengan amarah-amarah, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikah melihat, dan semua bangsa di bumi akan menghadapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita bersatukan doa dahulu. Minta Pak Kunhi pegang doa. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk setiap pembicaraan oleh kami. Sebentar kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu. Tuhan menolong, memimpin kami dalam proses belajar mengajar ini, sehingga kami semakin mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita melanjutkan pembelajaran dari kitab Wahyu. Minggu lalu kita sudah mulai dalam pendahuluan. Kita sudah melihat bagaimana kitab Wahyu ada banyak pendekatan ya. Masih ingat ada 4 pendekatan. 4 pendekatan yang berhubungan dengan kitab Wahyu. Pendekatan alegoris. Pendekatan apa lagi? Ingat? Preteris. Kemudian historical. Kemudian yang keempat adalah tulis. Ya, tulis. Nah, kita bilang ini yang benar ya. Tapi kita belum sampai ke bagian future-nya, karena pasal 1 ayat 19 kita melihat kitab Wahyu dibagi menjadi 3 bagian. Itu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, kemudian yang terakhir yang akan terjadi. Ya. Okay. Yang sudah terjadi berbicara mengenai apa yang sudah terjadi di Pulau Patmos. Kemudian ini pasal 1. Kemudian yang sedang terjadi adalah bicara mengenai masa gereja ini. Pasal 2 dan 3. Dan yang akan terjadi berbicara mengenai tribulasi, milenium, sampai kekekalan. Pasal 4 sampai 22. Jadi kita masih di pasal 1 ya. Kita masih bicara mengenai apa yang terjadi di Pulau Patmos di sini. Oke. Dan pertama kita melihat salam. Ini akan kita lihat pada hari ini. Salam dari ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8. 1. Penulis kitab Wahyu, siapa namanya? Yohanes. Kita tahu penulis kitab Wahyu adalah Yohanes. Nah, di Alkitab ada banyak Yohanes. Yohanes yang mana yang menulis kitab Wahyu? Yohanes Rasul Yohanes. Kemarin ada yang tanya saya, Pak, siapa yang membaptis Yohanes? Katanya, Yohanes yang mana dulu maksud kamu? Nah, Yohanes ada banyak juga. Oh, maksudnya Yohanes Pembaptis? Tidak lagi Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis gak ada yang baptis, namanya juga dia pembaptis, bukan Yohanes dibaptis. Kalau dia dibaptis, nama dia harus berubah jadi Yohanes dibaptis, kan? Nah, dia Yohanes Pembaptis, dia nggak dibaptis. Ini Rasul Yohanes. Penulis kitab Wahyu adalah Rasul Yohanes. Okay. Dan salamnya dari ada penulis. Okay. Jadi salam berbicara mengenai penulis, sekaligus penerima pertama kitab Wahyu, yaitu
dalam kurung 7 jemaat. Ya, 7 jemaat. Kita baca itu di ayat yang keempat tadi kan. Dari Yohanes kepada ke-7 jemaat. Ya, sekaligus alamat penerima disebut, yaitu Asia Kecil. Asia Kecil. Jadi Asia Kecil itu kalau hari ini wilayah Turki. Wilayah Turki. Kemarin barusan ada beberapa dari jemaat kita ya, Mas Bento, Mas Pak Timotius, beberapa ada pergi ke Turki. Turki itu yang kita sebut Asia Kecil. Jadi ada 7 jemaat di Asia Kecil yang disebutkan. Oke. Langsung di ayat ini kita mendapatkan beberapa kebenaran dari fakta bahwa Tuhan memakai Rasul Yohanes untuk menulis kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Itu kita bisa sudah menarik beberapa kesimpulan. Apa saja? A. Tuhan tidak menulis kepada jemaat universal. Tuhan tidak menulis kepada jemaat universal, tetapi kepada jemaat-jemaat lokal. Oke, jadi di dunia ini ada beberapa konsep mengenai jemaat. Konsep mengenai jemaat. Ya. Pertama, bahwa jemaat itu universal dan kelihatan. Ini adalah konsep Katolik. Jemaat itu universal dan kelihatan. Jemaat itu adanya di seluruh dunia dan kelihatan. Jadi itu adalah konsep Katolik. Dan dalam konsep Katolik ini, gereja itu ada di mana? Gereja itu ada di mana-mana. Misalnya gereja Katolik di Jakarta yang katedral di Jakarta itu adalah bagian dari gereja Katolik. Itu satu gereja dengan yang di Roma. Satu gereja dengan yang di Roma. Jadi Katolik. Nah, tetapi ada konsep kedua, yaitu universal, tidak kelihatan. Ini konsep Protestan. Konsep Protestan. Dan dalam konsep Protestan ini, jemaat itu, gereja itu adalah kumpulan semua orang Kristen di seluruh dunia. Tapi jemaat ini tidak kelihatan karena tidak pernah berkumpul kan. Kalau tanya di mana gerejanya, yang nggak kelihatan karena intinya gereja itu adalah semua orang percaya di seluruh dunia. Jadi universal tidak kelihatan. Ini konsep Protestan. Dan kenapa mereka akhirnya beralih ke konsep ini? Karena waktu Protestan keluar dari Katolik, Katolik waktu itu kan sudah mendunia. Dunia yang dikenal waktu itu lah, Eropa. Di semua Eropa itu ada gereja Katolik. Sedangkan ketika kaum Protestan muncul, itu kan baru sedikit. Di Jerman ada Luther, di Swiss ada John Calvin, di Inggris ada gereja Inggris dan sebagainya. Jadi mereka tersebar-sebar kecil-kecil. Ini waktu itu salah satu argumen Katolik adalah nggak mungkin kalian gereja yang benar, ya karena kalian bukan sejual doang, cuma ada di satu tempat. Kalian nggak mungkin yang benar. Kami ini ada di seluruh dunia. Akhirnya kaum Protestan membangun suatu teologi bahwa kami juga di seluruh dunia, tapi bukan suatu perkumpulan, melainkan itu gereja yang nggak kelihatan. Kalau Katolik bilang kami di seluruh dunia kelihatan, ini katedralnya, ini tempatnya. Tapi Protestan bilang enggak. Punya kami
universal tapi nggak kelihatan. Nah, tapi sebenarnya dua-duanya salah. Baik Katolik maupun Protestan salah. Makanya yang benar adalah jemaat itu bersifat lokal, ada lokasinya, lokal dan kelihatan. Ini adalah praktis Alkitab kita bilang. Seperti ini, misalnya di ayat yang keempat tadi, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, ada ininya, ada lokasinya, ada alamat. Bahkan lebih spesifik lagi, nanti kita akan lihat ada tujuh jemaat yang ditulis oleh Yohanes di sini. Lokasi mereka jelas di Efesus. Ada Smyrna, ada Pergamus, ada Tiatira, ada Sardis, Philadelphia, kemudian Laodikia. Ini nama-nama kota. Nama-nama kota. Jadi di tiap-tiap lokasi ini ada jemaat. Jemaat yang di Efesus, jemaat yang di Smyrna, dan sebagainya. Ya. Jadi poin 2A kita kembali, Tuhan tidak menulis kepada jemaat universal, melainkan kepada jemaat-jemaat lokal. Dan Anda perhatikan 7 jemaat yang Tuhan tulis di sini, ada nggak Roma di sini? Tidak ada Roma. Padahal kalau misalnya doktrin Katolik benar bahwa Roma adalah pusatnya, jadi semua yang lain itu gereja Roma, benar? Kayak katedral di Jakarta ini adalah cuma Roma Katolik. Jadi bagian dari gereja Roma yang cabangnya di sini. Cabangnya di sini. Roma. Tapi ternyata Tuhan tidak ada tulis kepada jemaat di Roma. Kalau jemaat Roma memang ketua dari semuanya, induk dari semuanya, mestinya Tuhan tulis kepada jemaat itu. Tapi Tuhan tidak. Tuhan tulis kepada 7 jemaat. Oke, Alkitab tidak mengajarkan konsep gereja yang tidak kelihatan. Alkitab tidak. Apa yang gereja yang tidak kelihatan? Karena kata eklesia itu sendiri, kata jemaat, yang diterjemahkan jemaat, artinya apa? Artinya adalah kumpulan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang assembly. Ini arti dari eklesia. Nah, tentu di dalam Alkitab eklesia ini bisa dipakai secara sekuler. Jadi di Kisah Rasul 19 waktu ada huru hara di Efesus, dan orang banyak kumpul, itu disebut eklesia juga, perkumpulan, tapi perkumpulan yang huru hara katanya. Nah, beda lagi dengan eklesianya jemaat Kristus. Itu yang disebutkan beda antara jemaat Kristus. Kita ini jemaat Kristus. Harus dibedakan. Jadi ada perkumpulan yang huru hara, ada perkumpulan yang sekuler, tapi ada jemaat Kristus. Oke. B, kita lihat 2B. Ketujuh jemaat ini secara geografis dekat satu sama lain, yang membentuk semacam setengah lingkaran, dan dia berfungsi sebagai, kita bilang, representasi atau perwakilan atau representasi
dari berbagai tipe jemaat lokal yang akan muncul di sepanjang zaman. Jadi kenapa Tuhan kirim surat kepada 7 jemaat? Ya, 7 jemaat ini mewakili hal-hal yang dihadapi oleh jemaat-jemaat ini, masalah-masalah yang mereka hadapi, tantangan-tantangan mereka. Itu mewakili hal-hal yang akan dihadapi oleh banyak jemaat juga di sepanjang zaman. Oleh karena itu Tuhan tulis kepada mereka, dan Tuhan catatkan bagi kita, supaya semua gereja sepanjang zaman bisa belajar dari pesan Tuhan kepada mereka. Dan kita melihat juga bagaimana ketika Tuhan berurusan dengan masing-masing jemaat. Tuhan berurusan dengan masing-masing jemaat, oleh karena itu kita tidak percaya ada sinode. Padahal ini semua berdekatan. Tapi tidak ada misalnya Efesus karena dia kota terkenal, dan jemaat Efesus juga terkenal, lalu Efesus dijadikan kepala misalnya. Efesus ketua sinode atau pusat, lalu membawahi yang lain, Smyrna di bawah Efesus dan lain sebagainya. Ini tidak ada dalam Alkitab. Kalau polanya seperti ini, mestinya Tuhan berurusan dengan kepalanya aja, dengan urusan dengan pusatnya. Seperti ada banyak sinode hari ini. Ada banyak sinode hari ini, bahkan ya saya tahu ya, terutama di gereja-gereja suku, khotbahnya aja disamakan. Begitu. Dulu saya nggak tahu, belakangan saya baru tahu itu. Ternyata mereka ini, baik itu AKBP, BNKP, banyak lagi yang lain, gereja-gereja suku lain, ya. Mereka khotbahnya itu tiap minggu itu sama, seluruh Indonesia atau pokoknya semua satu sinode mereka lah. Loh, kalau kayak begitu ya tinggal berurusan sama kepalanya aja. Kepalanya tinggal nih. Tapi kita tidak lihat seperti itu di dalam Alkitab. Kita melihat Tuhan punya pesan kepada Efesus. Jadi yang kita lihat adalah tiap-tiap jemaat berurusan langsung dengan Kristus. Kristus adalah kepala. Ada jemaat lain lagi, Kristus adalah kepala. Jemaat Efesus berurusan langsung dengan Tuhan. Dia punya masalah sendiri. Jemaat Smyrna, dia berurusan langsung dengan Tuhan. Tuhan adalah kepala dia. Dia ada masalah dia sendiri. Jemaat Pergamus, dia berurusan langsung dengan Tuhan. Tuhan adalah kepalanya. Nah, bukan berarti antara jemaat tidak boleh ada hubungan. Tentu kita bisa ada hubungan. Hubungannya adalah hubungan saudara. Hubungan saudara, kita harus saling bantu-membantu. Oleh karena itu di GBIA kita juga saling bantu-membantu. Kita tidak atas mengatasi. Dan kalau misalnya ada jemaat lain punya kebutuhan, ya kita kalau kita bisa bantu, kita bantu. Karena bukan berarti kita putus hubungan dengan dia. Ya. Oke, kita lihat lagi di sini. C. C. Ketujuh jemaat ini adalah real, nyata dan historis. Jadi ini bukan dongeng. 7 jemaat ini benar-benar ada. Benar-benar ada di abad pertama. Dan ketujuh jemaat ini tidak melambangkan era-era dalam zaman perjanjian baru. Karena ada sebagian orang menafsirkan bahwa 7 jemaat ini hanya simbol untuk masa-masa di masa gereja. Misalnya mereka bilang, dan sebagian buku akan ajarkan ini. Mereka bilang Efesus ini maksudnya adalah masa rasul. Smyrna ini jadi abad pertama. Lalu mereka akan bilang bahwa Smyrna ini masa penganiayaan. Penganiayaan. Ini abad 2-3 ketika
kekristenan dikejar-kejar oleh kaisar-kaisar Romawi. Pergamus dibilang ini masa konsolidasi. Ini dari abad katakanlah 4 sampai 5 atau 6. Tiatira ini masa Katolik. Dan kalau kita lihat salah satu poin mengenai Tiatira adalah ada perempuan di sana yang dominan. Wah, ini masa Katolik. Perempuan dominannya mungkin Maria. Ini abad 7 sampai ya 7 sampai ya, katakanlah 12 atau 13. Nah, Sardis ini masa ini gereja kacau-kacaunya, masa masih Katolik juga tapi masa ini ya, karena Sardis dikatakan kamu mati. Jadi ini masa ini masa dalam kacau lah ya, masa Katolik yang sudah parah. Ini abad 14 sampai 16. Nah, Philadelphia ini kembali ini masa ini reformasi katanya. Masa reformasi mulai dari abad 16 sampai sekarang. Laodikia ini kembali lagi masa kesesatan akhir zaman. Akhir zaman ini ya abad sekarang. Jadi ada orang yang bikin seperti ini. Mungkin kalau ada pernah baca buku Wahyu, ada yang pernah bikin. Tentu ada variasi. Ini yang saya kasih ini hanya satu versi saja, ya. Dan mereka akan variasikan antara ini. Tapi kita bilang ini kita tolak itu. Kita bilang ini salah. Kita salah karena ini bukan simbol, bukan era, gitu ya. Nah, ini jemaat yang benar-benar ada pada waktu itu. Dan kalau dibilang Smyrna jemaat Smyrna menghadapi penganiayaan. Jadi ini melambangkan era penganiayaan abad 2 sampai 3. Apakah hanya abad 2 sampai 3 ada penganiayaan? Tidak. Sepanjang zaman ini banyak dianiaya. Bahkan oleh Katolik sendiri dianiaya. Jauh lebih banyak Katolik membunuh lebih banyak orang Kristen daripada Kaisar Romawi. Karena waktu mereka melakukan inkuisisi dan lain sebagainya, jutaan orang mati. Jadi penganiayaan akan cuma disebutkan dan masih banyak lagi yang lain yang sebenarnya ini ya nggak cocok sebenarnya. Gitu. Kalau kita mau kritiki satu persatu. Ya. Nah, jadi kita bilang ini bukan bicara mengenai era-era dalam zaman perjanjian baru. Oke, poin D. Jemaat-jemaat ini adalah jemaat-jemaat baptis. Ya, karena kenapa kita bilang ini jemaat-jemaat baptis? Karena memang para rasul mendirikan jemaat-jemaat baptis. Apa itu jemaat-jemaat baptis? Jemaat-jemaat yang terdiri atas orang-orang yang dibaptiskan berdasarkan pengakuan iman mereka. Nah, ini beda dengan Katolik maupun Protestan. Katolik maupun Protestan, orang dibaptiskan karena dia benar-benar lahir di keluarga Kristen. Tapi orang baptis dibaptiskan berdasarkan pengakuan iman. Dan kalau kita baca di dalam Alkitab, tidak ada orang yang dibaptis sebelum mereka beriman di perjanjian baru. Jadi kita percaya bahwa yang didirikan oleh rasul-rasul adalah jemaat-jemaat baptis. Sebagian kita bilang sebagian setia. Jadi sebagian jemaat baptis ini sehat, setia. Sebagian lagi dirundung berbagai masalah dan hampir kehilangan status sebagai kaki dia. Hampir kehilangan status sebagai kaki dia. Jadi hanya karena suatu jemaat itu adalah jemaat baptis,
bukan berarti semuanya baik-baik saja juga. Dan Tuhan ada banyak menegur sebagian dari jemaat-jemaat ini karena mereka sudah menyimpang jauh. Dan kita perlu waspada akan hal tersebut juga. Oke, dan kita juga belajar bahwa perjanjian baru ditulis oleh Tuhan dan ditujukan kepada jemaat-jemaat. Perjanjian baru ditulis oleh Tuhan dan ditujukan kepada jemaat-jemaat sebagai tiang penopang berdasar kebenaran di zaman ini. Kalau kita lihat perjanjian lama ditulis terutama untuk Israel. Perjanjian baru ditulis untuk jemaat-jemaat Tuhan. Nah, ini memberitahu kita bahwa di perjanjian lama tiang penopang dasar kebenaran adalah Israel. Di perjanjian baru tiang penopang dasar kebenaran adalah jemaat-jemaat Tuhan. Makanya kita baca mayoritas perjanjian baru adalah surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus ditujukan kepada siapa? Ya, kepada jemaat-jemaat. Dia tulis kepada jemaat-jemaat Galatia, kepada jemaat Korintus, kepada jemaat Roma, kepada jemaat Tesalonika. Bahkan pribadi-pribadi yang dia tulis seperti Timotius dan Titus adalah gembala-gembala jemaat. Ya. Dan kitab Wahyu ditulis kepada 7 jemaat juga. Sehingga ada orang yang hari ini dia kecewa dengan banyaknya jemaat yang ngaco. Banyak gereja yang ngaco memang. Itu harus kita akui. Ada sebagian orang kecewa, mungkin dia kena abuse oleh gereja, mungkin dia kena tipu oleh gereja-gereja tertentu. Jadi dia kapok. Akhirnya dia bilang, udah saya nggak mau bergereja lagi, saya jadi orang Kristen aja. Yang udah saya baca Alkitab aja, saya nggak mau bergereja lagi karena saya kapok kena gereja. Dan kita memang mengakui bahwa ada banyak gereja yang ngaco memang. Tetapi itu bukan berarti bahwa solusinya adalah lalu membubarkan gereja. Solusinya adalah mengembalikan jemaat. Jemaat-jemaat perlu mendengar pesan Yesus Kristus. Pesan Yesus Kristus yang menegur dan membenarkan kembali jemaat-jemaatnya sebagai tiang penopang dasar kebenaran kepada doktrin. Oke, kita lihat lagi sekarang. Poin nomor 3 kita. Yohanes memberi salam yang sering diberikan oleh Paulus juga, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Kita baca di ayat 4, kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dari kata charis, damai sejahtera dari kata eirene. Charis dan eirene, itu sering jadi nama orang hari ini. Kalau eirene muncul dalam nama Irene. Kalau orang punya nama Irene itu artinya damai sejahtera, damai. Dan sedangkan kata charis yaitu sering muncul di jemaat kita, ada banyak juga anak-anak yang namanya Karista, Kalista, variasi-variasi seperti itu. Artinya kasih karunia. Mengacu kepada kebiasaan Yunani maupun Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi sering pakai shalom, itu diterjemahkan eirene, damai sejahtera. Sedangkan kalau orang Yunani sering memakai kasih karunia, charis. Jadi digabungkan di sini. Ini juga Paulus sering pakai itu ya, kasih karunia dan damai sejahtera. Menyertai kamu dari Dia dan dari siapa? Kita lihat poin keempat kita. Dari Dia, kan? Ayat 4, dari Dia ini siapa? Allah Bapa. Poin nomor 4, Allah Bapa dirujuk dengan titel yang tidak lazim di dalam ayat 4. Itu apa? Titel Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yang ada di sini dalam bahasa aslinya maksudnya yang sedang ada, yang sedang eksis. Dan yang sudah ada mengacu ke masa lampau dan yang akan datang. Jadi titel ini hanya muncul di kitab Wahyu. Ini kita bilang titel yang tidak lazim, tidak dipakai di tempat lain. Menunjuk kepada kekekalannya, bahwa Dia sudah ada, sedang eksis saat ini dan akan selalu eksis. Dia adalah pribadi satu-satunya yang kekal secara absolut. Kalau kita manusia, kita tidak bisa bilang bahwa kita sudah ada. Ya, karena kalau kita kembali ke waktu, ada suatu masa di mana kita tidak ada. Ya, waktu kita lahir,
Misalnya saya lahir tahun 81, tahun 70-an, saya tidak eksis, tidak ada saya. Dan kita bisa tarik lagi 100 tahun yang lalu, tidak ada di antara kita yang eksis. Jadi kita tidak bisa bilang saya dari dulu sudah ada, tidak bisa. Tapi Tuhan berkata saya yang dulu sudah ada, yang sekarang eksis, dan yang akan selalu eksis. Dan ini cocok dengan pernyataan dirinya di Keluaran pasal 3. Coba kita lihat Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ini adalah ayat yang ke-14 waktu Musa menanyakan nama Tuhan. Keluaran 3 ayat 14. Tapi kalau Anda baca konteks di atasnya, Musa tanya, Tuhan, nama kamu siapa? Kalau orang tanya sama saya, namamu siapa? Aku jawab apa? Ayat 14 firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Jadi, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, akulah aku. Telah mengutus aku kepadamu. Akulah aku adalah aku. Ini dari bahasa Ibrani, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ehyeh itu dari kata hayat, adalah katanya adalah sebenarnya. Sehingga diterjemahkan dalam bahasa Inggris I am dan I am. I am dan I am. Jadi Ehyeh, Asher, Ehyeh. Aku adalah aku. Dan aku adalah aku mengacu kepada kekekalan dia, eksistensi dia, dan juga kepada ketidakberubahan dia. Karena manusia tidak bisa bilang secara absolut aku adalah aku. Jangankan 10 tahun lalu, saya hari ini dibandingkan minggu lalu aja udah beda gitu. Minggu lalu saya sengaja nggak cukur ini, minggu ini saya cukur, misalnya contoh. Apalagi dibandingkan 10 tahun lalu. Saya yang sekarang dengan saya yang 10 tahun lalu udah banyak berubah. Berubah dalam pengetahuan, berubah dalam pengalaman, berubah dalam badan juga berubah. Ya. Kenapa kira-kira Tuhan tidak mengatakan aku adalah Yehova yang disembah oleh salah Ada. Coba kita kembali ke ini, ke Keluaran tadi. Bingung juga aku adalah aku. Iya. Kita lihat di Keluaran. Tadi Keluaran 3. Karena waktu kita terbatas, maka tadi saya ajak kita baca ayat 14 saja. Tapi perhatikan ayat 15-nya. Coba kita baca ini ya. Saya bacakan ayat 14 dan 15. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, itu akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nah, perhatikan ayat 15. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, apa katanya? Tuhan itu Jehovah di situ. Jehovah, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku. Jadi dia ada bilang namanya Jehovah. Lalu apa maksudnya aku adalah aku? Jadi kita memahami aku adalah arti dari Jehovah. Jadi Jehovah itu maknanya apa? Gitu. Nama itu kan punya makna. Nama saya punya makna. Gitu. Waktu saya kasih anak saya nama, saya juga punya makna untuk dia. Jadi ketika Allah menyatakan dirinya dengan nama Jehovah, maknanya apa? Gitu. Nah Tuhan kasih tahu di sini. Jehovah itu artinya aku adalah aku. Jehovah menyatakan kekekalan dia, eksistensi dia, dan ketidakberubahan dia sekali lagi. Karena kalau manusia kita berubah terus. Besok mungkin kita udah berubah lagi. Kita makin, ya moga-moga berubahnya makin baik. Moga-moga, gitu kan? Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Jadi aku adalah aku. Tuhan yang dari kapan ke kapan dengan Tuhan yang sekarang dia masih sama. Dia nggak berubah pikiran, nggak berubah sifat. Nah ini kalian benar. Oke, jadi, nah, aku adalah aku ini di perjanjian baru di mana? Yaitu di Wahyu 1 ayat 4 ini yang tadi kita baca. Wahyu 1 ayat 4 ini
menyatakan kekekalan Tuhan. Aku adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi ini semacam dalam Perjanjian Baru menyatakan hampir mirip-mirip dengan apa yang dikatakan di Keluaran pasal 3. Nah, ini kita lihat di sini. Oke. Nah, kemudian poin nomor 5 kita ya. Poin nomor 5, doktrin Tritunggal. Jelas di ayat 4 dan 5, ketiga pribadi Allah yang esa nampak. Jadi ayat 4 bicara mengenai Allah Bapa. Perhatikan ayat 4, dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, itu Allah Bapa. Dan ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, itu adalah Roh Kudus. Dan ayat 5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, ini adalah Yesus atau Putra Allah. Jadi ketiga pribadi Tritunggal muncul di sini ya, untuk menyalami ketujuh jemaat di Asia Kecil. Poin nomor 6, sekarang kita masuk ke Roh Kudus. Kenapa disebut ketujuh roh? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Ketujuh roh, apakah Roh Kudus ada 7 atau apa? Gitu ya. Dan kita bilang memang ini misteri ya. Artinya ini misteri, tapi kita bilang bahwa ketujuh roh mengacu kepada Roh Kudus. Bukan dalam pengertian Roh Kudus itu ada 7. Karena Roh Kudus selalu diacu secara singular juga dalam Alkitab. Ya, ketika misalnya di dalam Yohanes, coba kita buka Yohanes ini ya. Yohanes pasalnya yang ke 16 ayat 7 misalnya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar aku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. So, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Penghibur di sini Roh Kudus maksudnya. Dan penghibur di sini singular, tunggal, Roh Kudus. Nah, tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dia sini juga singular. Dan mengutus mereka, mengutus Dia. Dan seterusnya ayat 8, dia selalu diacu singular. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus adalah satu pribadi dalam Tritunggal. Ya, dia Allah juga, Allah bersamaan dengan Bapa dan Putra, satu Allah, bukan tiga Allah, dalam Tritunggal. Tapi kenapa disebut 7 roh di sini? Angka 7 menunjuk kepada kesempurnaan sifat-sifat Roh Kudus. Kesempurnaan sifat-sifat Roh Kudus. Untuk mengerti ini, acuan di dalam Perjanjian Lama dalam Yesaya 11 ayatnya yang kedua dan 3 sangat penting untuk kita lihat. Yesaya pasal 11 ayat 2 sampai 3. Oke. Dan ini berbicara mengenai Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus akan disertai oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus disebut apa itu? Yesaya 11 ayat 2 sampai 3, Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian. Coba Anda hitung gitu ya. Roh Tuhan, roh hikmat, pengertian, roh nasihat dan perkasaan, dan 5, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi ada 7 titel bagi Roh Kudus, makanya dia diacu sebagai 7 roh rupanya di situ. Ya, jadi ini menggambarkan kesempurnaan sifat dari Roh Kudus. Oke, poin nomor 7 kita. Poin nomor 7. Kita masuk kepada pribadi Yesus Kristus sekarang. Ada 3 titel untuk Yesus yang disebutkan di ayat 5. Ya, 3 titel. Kita baca ayat 5. Dan dari Yesus Kristus. Ya, tentu Kristus salah satunya, tapi kita nggak hitung Kristus ya. Karena kita Yesus. Karena rupanya hari ini banyak orang di sebagian negara tertentu, Yesus itu dipakai jadi nama juga. Terutama di negara-negara Katolik. Di Filipina, di Brazil, di Meksiko, ya. Malah mereka lebih nggak mau pakai nama Maria malah.
karena saking ininya. Makanya kalau kita lihat ada orang namanya Maria, ya kemungkinan dia Protestan atau Baptis. Tapi mereka nggak masalah pakai nama Yesus untuk nama anak mereka. Lucu juga. Jadi kadang-kadang kita harus bedakan Yesus yang mana. Yesus yang mana, ya kan? Ini Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan dia punya titel satu, saksi yang setia. Kalau titel dia. Nah, kata saksi di sini berasal dari kata yang tidak asing bagi kita, yaitu kata martus. Martus adalah akar dari kata kita martir. Jadi menjadi martir sebenarnya artinya adalah menjadi saksi. Tapi hari ini menjadi martir itu sudah identik orang yang mati. Tapi zaman dulu di bahasa Yunani kata martus itu artinya saksi. Tapi seorang saksi yang setia memang saksi yang rela mati demi kesaksiannya. Jadi itu arti dari kata martir di sini. Yesus adalah saksi yang setia. Dalam Islam kita Yesus mati demi kesaksian. Makanya dia akhirnya martir diidentikan dengan mati. Mati martir. Mati martir itu mati apa? Nah, kan ada sebagian mereka bunuh orang, bikin bom segala macam itu dibilang martir. Itu bukan martir. itu membunuh orang. Bunuh orang bukan martir. Martir itu mati demi kesaksian kamu. Kesaksian apa? Dan Yesus Kristus mati demi kesaksiannya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan juga dia akan menjadi saksi utama dalam penghakiman Allah. Setiap orang akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Oke, titel yang kedua apa? Titel yang kedua adalah yang pertama bangkit dari antara orang mati. Itu titel kedua dia di ayat 5. Yang pertama di sini dari kata prototokos. Anak sulung. Ya, bisa diterjemahkan yang sulung, prototokos. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Kata prototokos tidak hanya menandakan kedahuluan, tetapi terutama kesumberan dan supremitas. Kesumberan dan supremitas. Dan terutama dalam konteks zaman itu. Dalam konteks zaman itu, misalnya seorang bapak punya banyak anak, dia akan pilih siapa yang menjadi penerus dia, penerus nama dia. Dan dia akan pilih, nah yang dia pilih itu jadi yang sulung. Nah biasanya itu cocok juga dengan yang lahir sulung. Jadi yang lahir sulung biasanya akan dikasih hak kesulungan juga. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu, yang lahir sulung ini tidak dipilih mungkin karena dia nggak benar. Ya. Seperti contohnya Esau. Esau akhirnya dilompatin si Ishak pilih Yakub. Demikian juga Yakub. Yakub punya anak pertama siapa? Ruben. Tapi Ruben bikin kesalahan fatal. Dia selingkuh sama gunting bapaknya. Dan Yakub marah sekali. Akhirnya dia bilang, aku lewatkan. Nah anak kedua dia siapa? Simeon. Anak ketiganya Lewi. Simeon dan Lewi juga bikin dia kecewa karena membantai satu kota. Nah akhirnya Yakub pilih anak sulung dia yang dikasih yang kesulungan, Yusuf akhirnya. Ya. Walaupun Yusuf bukan anak pertama, bahkan udah agak bontot, tapi memang anak pertama dari Rahel, istri yang dia cintai. Kan? Nah, jadi mungkin makanya anak-anak yang lain itu pada kesel sekali sama Yusuf. Gitu nih bapaknya pilih kasih. Mentang-mentang anaknya Rahel ini akhirnya. Nah, tapi kita melihat bahwa sulung dalam zaman itu tidak harus selalu bicara mengenai lahir duluan saja, ya, tapi bicara mengenai kesumberan dan supremitas. Ya, jadi ketika Yesus Kristus disebut yang sulung, tapi dalam poin ini juga dia yang sulung dari antara orang mati juga benar, karena Yesus adalah yang pertama kali bangkit untuk tidak mati lagi. Ya,
Memang ada orang lain pernah dibangkitkan, tapi mereka itu belum bangkit untuk tubuh dunia. Yesus adalah yang pertama bangkit untuk tubuh dunia. Oke, kita harus stop di poin C ya. Kita selesaikan poin C, kita simpan minggu depan. Kemudian titel yang ketiga adalah yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi Kristus akan berkuasa langsung di bumi dalam kerajaan 1000 tahun saat dia akan memerintah dengan gak ada besi. Ya. Oke, karena waktu kita habis, kita akan stop sampai di sini. Ya, masih ada ini banyak. Nanti akan kita. Oh, minggu depan saya nggak ada di sini. Minggu depan saya ke Bali. Jadi minggu depan join. Pastor itu mesti ada di sini. 2 minggu lagi nanti kita akan lanjutkan. Oke ya. Baik, kita tutup dalam doa. Kita pasangkan di dalam doa.